Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin senior menyesuaikan, izin Tuan, izin Nona, izin memperkenalkan diri. Nama Aris Wahyu Mahendra, LRP 191022A, Prodi Manajemen Transportasi Laut, kelas A. Izin Bu, baiklah di sini saya akan sedikit mereview tentang materi untuk mata kuliah pengaturan kapal di dermaga atau disebut berallocation dan utilisasi dermaga, serta juga waktu pelayanan kapal di dermaga atau ship turnaround time. Di sini untuk mata kuliah ini itu diampu oleh dosen Ibu Sundarti. Untuk jadwalnya di kelas kami di kelas A yaitu pada hari Jumat biasanya. Pada pertemuan awal-awal materi ini memiliki pembahasan tentang pengenalan dermaga. Di sini di materi awal-awal itu disebutkan atau ditampilkan tentang gambar-gambar dermaga dengan juga pengertian dermaga. Pengertian dermaga sendiri memiliki arti yaitu merupakan sebuah bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau juga merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Di sini juga disebutkan tipe-tipe dermaga yang biasanya ada di Indonesia, yaitu ada 3. Untuk yang pertama itu dermaga dolphin atau trestle. Untuk yang kedua itu dermaga quay whale. Yang ketiga itu ada dermaga apung atau dengan sistem jetty. Dan juga di sini ada gambar dermaga itu ditampilkan untuk gambar dermaga quay whale, kemudian dermaga apung, dan kemudian ada dermaga atau dengan sistem dolphin atau trestle tadi. Dan juga penjelasannya selanjutnya itu membahas tentang jenis-jenis dermaga yang sesuai dengan fungsinya. Untuk jenis dermaga di pelabuhan Indonesia itu memiliki 6 jenis. Yang pertama itu dermaga khusus barang umum, yang kedua itu dermaga peti kemas, yang ketiga itu dermaga curah, yang keempat itu dermaga khusus, yang kelima itu dermaga marina, dan yang keenam itu dermaga kapal ikan. Sebagai kita ambil contoh untuk pengertian salah satu dermaganya, yaitu dermaga barang umum, yaitu adalah dermaga yang digunakan untuk bongkar muat barang umum atau general kargo ke kapal. Dan juga di sini ada dijelaskan tentang beberapa fasilitas yang ada di dermaga, yaitu ada 5 antara lain. Fasilitasnya yaitu satu vendor, yang pertama itu vendor, yang kedua itu fasilitas alat bongkar muat, yang ketiga ada gudang, yang keempat ada lapangan penumpukan, yang kelima ada jalan. Untuk vendor di sini itu memiliki pengertian yaitu bantalan yang berfungsi untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Itu biasanya terbuat dari karet atau bahan elastis, bisa juga dari kayu. Biasanya tujuannya untuk melindungi benturan antara pinggir dermaga dengan bodi kapal. Dan juga di sini dijelaskan tentang beberapa alat bongkar muat di dermaga seperti multipurpose gantry crane, ada electric grab, dan juga ada hopper dan lain-lain. Setelah pembahasan materi yang pertama tadi, materi yang selanjutnya itu tentang pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Di sini dijelaskan pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelabuhan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu tempat yang terdiri di atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan menunjang pelabuhan
serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Di sini juga dibahas tentang daftar pelabuhan yang ada di Indonesia seperti pelabuhan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan lain-lain. Untuk pelabuhan Pulau Jawa di sini kita ambil contoh seperti pelabuhan Cirebon yang ada di Jawa Barat, pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta Utara, pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya dan lain-lain. Untuk yang pelabuhan Sumatera kita di sini ambil contoh seperti pelabuhan Pulau Bai yang ada di daerah saya yaitu Bengkulu, yang selanjutnya ada pelabuhan Panjang yang ada di Provinsi Lampung dan lain-lain. Sedangkan untuk yang di Pulau Kalimantan itu ada pelabuhan Dwi Kora itu di Kalimantan Barat, pelabuhan Semayang di Balikpapan, pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, dan untuk di Pulau Sulawesi itu ada pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pelabuhan Parepare itu di Sulawesi Selatan juga, pelabuhan Kendari ada di Sulawesi Tenggara, dan pelabuhan Bitung itu di Sulawesi Utara juga. Sedangkan untuk yang ada di Pulau Bali itu pelabuhan Benoa Gilimanuk. Untuk wilayah Indonesia Timur seperti daerah Maluku itu ada pelabuhan Yosudarso, di Papua Barat itu ada pelabuhan Sorong, ada pelabuhan Manokwari dan lain-lain. Di sini juga dibahas jenis-jenis pelabuhan. Yang pertama itu ada pelabuhan khusus, yang kedua itu ada pelabuhan umum. Terbalik, yang pertama itu ada pelabuhan umum, yang kedua itu ada pelabuhan khusus. Yang pelabuhan umum sendiri memiliki pengertian pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk pelabuhan khusus sendiri itu kebalikan dari pelabuhan umum. Untuk pengertiannya, pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri atau pribadi guna menunjang kegiatan tertentu. Di sini contohnya itu untuk pelabuhan khusus yang ada di Pelabuhan Khusus Weda atau Indonesia Weda Bay Industrial Park. Ini pelabuhan pribadi atau kawasan industri yang pertama yang terintegrasi di Indonesia yang dipergunakan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Itu tempatnya itu di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, beroperasi sejak kuartal 1 tahun 2020. Untuk pembahasan materi yang selanjutnya itu tentang memahami pengelolaan pelabuhan. Di sini menjelaskan membahas tiga jenis materi, yaitu yang pertama model dasar pengelolaan pelabuhan, yang kedua pengelolaan pelabuhan di Indonesia, yang ketiga hubungan model pengelolaan pelabuhan dengan kinerja. Untuk yang pertama tentang model dasar pengelolaan pelabuhan itu ada model landlord port, yang kedua ada model tool port, yang ketiga model operating port atau biasa disebut dengan service port. Yang pertama tadi, landlord port itu memiliki pengertian suatu sistem pengelolaan pelabuhan di mana pengelola pelabuhan atau port authority hanya menguasai dan memiliki infrastruktur seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, public utilities, serta keseluruhan area pelabuhan. Selanjutnya itu membahas tentang otoritas pelabuhan atau Port Authority. Otoritas pelabuhan sendiri memiliki pengertian sebuah lembaga pemerintah yang ada di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersil. Di sini di materi ini juga dijelaskan tentang alur pelayaran. Alur pelayaran sendiri memiliki pengertian suatu pelayaran yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Juga di sini di dalam materi ini memiliki mengambil alur pelayaran sebagai contoh, yaitu alur pelayaran Barat Sumatera atau APBS.
Lalu ada membahas tentang pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Untuk pengelolaannya sendiri itu ada Pelindo 1 dengan wilayah kerja itu untuk PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 meliputi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Dengan kegiatan utamanya untuk Pelindo 1 itu yang pertama itu storage dan warehouse ya, atau warehousing, yang kedua itu marine service, yang ketiga clean water dan lain-lain. Bidang usaha yang juga dikelola oleh Pelindo 1 adalah perusahaan memfokuskan kegiatan utamanya di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi serta berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Di sini juga dijelaskan secara detail tentang kegiatan usaha Pelindo 1, produk dan jasa Pelindo 1, serta fasilitas yang tersebar di PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 tadi. Selanjutnya ini ada menjelaskan tentang Pelindo 2, itu meliputi wilayah kerja meliputi daerah wilayah kerja seperti daerah Banten, Bengkulu, Cirebon, Jambi, Palembang, Pangkal Balam, Pelabuhan Panjang, Pontianak, Sunda Kelapa, Tanjung Pandan, Tanjung Priuk dan Teluk Bayur. Juga di sini ada Pelindo 3, itu wilayah operasinya mulai dari regional Jawa Timur, Jawa Tengah, regional Kalimantan, dan regional Banyuwangi, Bali, Nusa Tenggara. Dan selanjutnya itu tentang Pelindo 4. Untuk wilayah operasional Pelindo 4 itu berada di wilayah Indonesia Timur, meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Di materi ini juga dibahas tentang pelayanan terhadap jasa barang, seperti pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna atau multipurpose terminal, pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, dan lain-lain. Untuk macam-macam pelayanan jenis barang yang misalnya kita ambil contoh di terminal serbaguna atau multipurpose terminal, yaitu ada pelayanan dermaga, stevedoring dooring, cargo dooring, penumpukan, monitoring atau supervisi, stripping atau staffing, yang selanjutnya ada receiving atau delivery, cleaning, trimming dan sweeping. Dan sedangkan untuk pelayanan di terminal peti kemas itu ada meliputi kegiatan seperti kegiatan operasi kapal, kegiatan operasi lapangan, dan kegiatan operasi container freight station. Untuk materi yang selanjutnya atau materi yang sudah agak-agak akhir yang disampaikan, yaitu tentang jumlah rencana kedatangan kapal, atau di sini kita menghitung data seperti panjang dermaga yang tersedia, panjang dermaga yang sudah terpakai, dan panjang kapal yang sedang dan akan sandar. Di sini kita diberikan tugas kemarin tentang berthing plan chart yang ada di terminal Berlian Timur. Untuk materi yang terakhir itu tentang menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Dengan di sini dia dibahas dengan metode critical path method atau CPM. Metode CPM sendiri adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal
dan estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti. Metode ini dapat diharapkan dapat mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan juga membantu perusahaan dalam pengadaan, perencanaan, dan pengendalian proyek. Untuk menghitung jalur kritis pelayanan kapal itu meliputi menghitung durasi total dan biaya penyandaran kapal yang didapat dari penerapan CPM tadi dalam proses pelayanan kapal, dan juga manfaat yang akan didapat setelah didapat setelah memberikan solusi kepada perusahaan dalam usaha optimalisasi waktu sandar kapal dengan metode CPM. Di sini dijelaskan juga beberapa keuntungan menggunakan metode CPM. Yang pertama itu meningkatkan tingkat kesuksesan proyek. Yang kedua itu proyek berjalan dengan tepat waktu. Yang ketiga itu ada proyek setelah selesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan. Yang keempat itu adalah mengurangi durasi proyek. Yang kelima itu penyederhanaan manajemen proyek. Yang keenam itu peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Dalam pembahasan ini, CPM sendiri memberikan berbagai informasi penting mengenai spesifik proyek, yaitu seperti total waktu untuk menyelesaikan proyek, awal dijadwalkan dan tanggal selesai setiap tugas yang berkaitan dengan selesainya proyek, dan lain-lain. Di sini untuk tugasnya tentang yang materi ini tadi tentang jalur kritis pelayanan kapal itu diberikan tugas tentang menguraikan kendala dari aktivitas pelayanan kapal dan estimasi waktu pelayanannya, seperti pelayanan kedatangan kapal, pelayanan tambat kapal, pelayanan bongkar muat, pelayanan suplai BBM atau air tawar, pelayanan keberangkatan kapal. Di sini tentang tugas ini disuruh mencari kendala-kendalanya dari pelayanan-pelayanan tersebut, dan kendala mana yang paling kritis untuk atau yang paling mengganggu dalam pelayanan kapal tersebut. Dan juga untuk tugas yang lainnya itu, kalau seingat saya itu ada tugas tentang menghitung ship turnaround time yang ada di MP Manalagi Wanda. Baiklah Bu, izin itu untuk sedikit review tentang materi dari Ibu Sundarti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.